Pernah kepikiran nggak sih apa yang sebenarnya diajarkan di dalam tembok Harvard Business School? Nah, kali ini kita akan ikutin perjalanan seorang jurnalis yang agak skeptis, yang nekat terjun langsung ke tempat yang dia sebut kancah kapitalisme. Cerita ini bukan soal gimana caranya jadi CEO ya, tapi lebih ke gimana caranya bertahan hidup di sana tanpa kehilangan jati diri. Oke, semuanya berawal dari satu pertanyaan ini. Pertanyaan yang menghantam si penulis setelah tragedi 9/11. Waktu itu dia seorang koresponden, ngeliat langsung menara kembar runtuh, orang-orang melompat, dan pertanyaan itu muncul. Pertanyaan itu terus menghantui dia sampai akhirnya dia mutusin buat banting setir, ninggalin dunia jurnalisme yang sinis, dan mulai sesuatu yang benar-benar baru. Nah, ternyata pencarian personal dia ini pas banget sama sebuah tren besar yang lagi terjadi. Bayangin aja, di tahun 2000, ada 100.000 gelar MBA yang dikeluarin di Amerika. Padahal di tahun 1960, jumlahnya cuma 5.000. Lompatannya jauh banget kan? 3 huruf sakti ini, MBA, udah jadi semacam tiket emas menuju sukses. Jadi perjalanan yang akan kita ikuti ini jadi makin relevan. Oke, sekarang coba kita bayangin posisinya. Dia ini meninggalkan dunia yang isinya kata-kata dan cerita, lalu tiba-tiba, bam! Dia dilempar ke sebuah dunia asing yang isinya cuma angka, model statistik, sama istilah-istilah aneh yang bikin pusing. Wah, ini transisi yang dramatis banget buat penulis kita. Perubahannya itu drastis banget. Hidupnya yang tadinya jelas sebagai jurnalis, hilang gitu aja. Sekarang di HBS, nggak ada kerjaan, nggak ada jabatan, yang ada cuma utang yang makin numpuk. Tapi anehnya ya, di tengah semua kekacauan itu ada rasa semangat baru, ada harapan buat ngeliat dunia dari sudut pandang yang benar-benar beda. Gak butuh waktu lama buat penulis sadar kalau HBS itu kayak gelembung. Maksudnya, ya kayak dunia sendiri yang benar-benar misahin kamu dari realitas di luar sana. Super intens. Dan semuanya itu dimulai dari math camp, semacam kamp pelatihan matematika buat orang-orang yang latar belakangnya bukan bisnis, persis kayak dia. Dan di dalam gelembung ini, mereka punya bahasa sendiri. Serius, pelajaran itu jadi takeaways. Masa depan itu going forward. Ada juga istilah sharking, itu tuh pas kamu nyerang argumen teman sekelas. Terus ada hitting the screen, yang artinya ya nilai kamu anjlok. Dan tentu saja yang paling terkenal, FOMO alias fear of missing out, rasa takut ketinggalan momen. Dan gilanya, HBS itu jujur banget soal tekanan yang bakal datang. Mereka nggak nutup-nutupin. Di salah satu presentasi paling awal, seorang dekan nunjukin slide ini, kurva kecemasan HBS. Isinya prediksi kalau tingkat stres mahasiswa bakal meroket sampai keluar dari grafik pas musim cari kerja. Ya, selamat datang di HBS. Tapi, nah ini yang menarik. Kontrasnya itu loh. Di satu sisi tekanannya gila-gilaan. Tapi di sisi lain, kampusnya wah, kayak resort mewah bintang 5. Sampai-sampai ada temen sekelasnya dari Jerman yang nyeletuk pas lihat lobi mahasiswa. Ini dekaden banget ya. Dan iya, dia bener banget. Oke, sekarang kita masuk ke pelajarannya. Para profesor di sana suka pakai istilah minum dari selang pemadam kebakaran. Kebayangkan gimana rasanya? Informasi yang masuk itu banyak banget, deres bikin kewalahan. Penulis kita, yang jujur aja masih gaptek Excel, harus jungkir balik buat ngikutin dasar-dasar akuntansi, keuangan, dan strategi. Dan salah satu hal yang paling bikin dia kaget itu akuntansi. Dia kira akuntansi itu soal matematika, ilmu pasti, hitam di atas putih. Ternyata salah besar. Akuntansi itu lebih mirip seni. Itu adalah cara bercerita tentang sebuah perusahaan lewat angka. Bisa dipakai buat nyari kebenaran atau buat nipu. Ini bukan soal hitung-hitungan, tapi soal persepsi. Contoh paling kerennya itu anekdot soal Bill Gates. Dulu, para investor bingung banget kenapa sih Microsoft nyimpen uang tunai sebanyak itu. Ternyata itu bukan trik akuntansi yang canggih. Bukan sama sekali. Itu adalah cerminan psikologis Bill Gates sendiri. Itu adalah janjinya kalau dia akan selalu sanggup bayar gaji teman-temannya yang udah rela ninggalin semua buat gabung sama dia di awal-awal. Terus di dunia keuangan, ada satu kata sakti yang diincar semua orang. Alfa. Apa itu alfa? Gini deh analogi gampangnya. Bayangin kamu ada di pasar. Di mana kalau kamu berani ambil resiko, kakimu keinjak, kamu dapat 1 apel. Semua orang tahu aturan mainnya. Nah, alfa itu kalau kamu ambil resiko yang sama persis, tapi kamu dapat apel plus uang 50.000. Keuntungan ekstra yang nggak bisa dijelasin cuma dari resikonya. Itulah yang namanya jenius. Terus, gimana cara nemuin alfa ini?
Warren Buffett punya cerita unik buat ngejelasinnya. Bayangin ada perusahaan yang bagus banget. Terus suatu hari CEO-nya ketahuan kena skandal memalukan. Harga sahamnya langsung anjlok, bukan karena perusahaannya jelek, tapi karena reputasinya hancur. Nah, buat investor kayak Buffett, disitulah kesempatannya. Beli perusahaan hebat dengan harga diskon besar-besaran. Risikonya jauh lebih kecil. Tapi ternyata semua pelajaran di kelas itu nggak ada apa-apanya dibanding pendidikan HBS yang sesungguhnya, yaitu berburu pekerjaan. Tekanan sosial buat dapat kerjaan yang keren, biasanya sih di bank investasi atau konsultan, itu jauh-jauh lebih besar. Inilah medan perang yang sebenarnya. Dan di sini, setiap mahasiswa dihadapkan pada pilihan sulit. Di satu sisi, ada jalur HBS yang aman, gaji selangit, status tinggi. Tapi, kata seorang teman, kamu cuma bakal jadi komoditas. Di sisi lain, ada pilihan buat membangun hidup yang benar-benar kamu mau. Gajinya mungkin cuma setengahnya, nggak ada jaminan, tapi itu hidupmu. Dan milih jalan yang susah itu ada harganya, beneran pakai harga. Ada cerita seorang mahasiswi, Anet. Dia dapat beasiswa dari bank investasi, tapi dia mutusin buat kerja di industri fashion. Keputusannya itu bikin dia harus ngelepasin beasiswa dan bantuan dana senilai lebih dari $60.000. Segitulah harga yang harus dia bayar buat ngikutin kata hatinya. Nah, di bawah tekanan kayak gitu, mulai deh muncul area abu-abu soal etika. Penulis nemuin satu trik yang lumayan sinis. Jadi para mahasiswa disaranin buat beli mobil mahal, kayak BMW, buat ngabisin tabungan mereka sebelum ngajuin bantuan keuangan. Kenapa? Soalnya mobil nggak dihitung sebagai aset. Jadi secara nggak langsung HBS seolah-olah ngebeliin mereka mobil mewah. Jadi, setelah 2 tahun digembleng di kawah Chandra di muka ini, apa sih yang sebenarnya didapat? Apa pelajaran intinya di luar semua spreadsheet, studi kasus, dan tekanan sosial yang gak ada habisnya itu? Coba kita dengerin pernyataan provokatif dari seorang legenda bisnis, Jack Welch, waktu dia ngomong ke mahasiswa HBS. Dia bilang, bisnis adalah institusi yang paling penting. Pemerintah itu nggak menghasilkan pendapatan. Jangan pernah lupakan itu. Wow! Pandangan kalau bisnis adalah pusat alam semesta, inilah yang jadi dasar pertanyaan paling akhir tentang peran bisnis di masyarakat. Pada akhirnya, ini yang kamu bawa pulang dari sana. 1, kamu jadi ngerti bahasanya orang bisnis, cara mikirnya. 2, kamu dapat kepercayaan diri yang bikin kamu nggak bakal minder lagi di situasi bisnis apapun. 3, kamu punya alat buat nganalisis masalah secara terstruktur, plus jaringan pertemanan seumur hidup. Tapi, yang paling penting dari semuanya, kamu dihadapkan pada tantangan terbesar. Gimana caranya tetap jadi diri sendiri di tengah tekanan hebat buat jadi seragam? Dan semua ini membawa kita ke pertanyaan pamungkas dari perjalanan ini. Pertanyaan yang dihadapi penulis, dan mungkin juga setiap lulusan di sana. Pertanyaannya bukan, gimana caranya dapat jutaan dolar? Bukan. Tapi sesuatu yang jauh lebih dalam. Gimana caranya sukses di dunia bisnis tanpa harus kehilangan jati diri? Nah, itulah pertanyaan yang sesungguhnya.